Shalom, salam sejahtera bagi semua saudara-saudaraku. Perkenalkan, nama saya Rosalita. Di sini saya mau bersaksi tentang kasih dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Sebelumnya, saya ini seorang muslim dan keluarga saya itu muslim taat. Lingkungan di sekitar saya pun muslim fanatik. Tapi 4 tahun yang lalu saya memutuskan untuk pindah keyakinan, yaitu beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kami. Awal mulanya saya mengenal Tuhan Yesus 4 tahun yang lalu, dan saya itu dibaptis kira-kira baru 2 tahun yang lalu. Awal mulanya itu saya ada suatu masalah. Masalah itu tuh saya tidak tahu ya, setiap malam itu telinga saya itu selalu terdengar nama saya dipanggil seseorang. Itu jam-jam tertentu tengah malam, mungkin jam 1, jam 2 gitu. Dan saya setiap kali ada suara memanggil nama saya teringat orang itu. Dan saya itu harus ketemu dengan orang itu gitu. Sampai saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya itu cerita sama teman saya. Saat itu teman saya menyarankan saya untuk pergi ke orang pintar atau ke dukun. Tapi saya tidak setuju. Saya tidak pernah percaya dengan namanya orang pintar atau dukun, karena dia itu juga manusia, dan saya tidak mau berdosa karena mengunjungi orang pintar atau dukun itu. Akhirnya saya disarankan seseorang. Dia tanya kepada saya, "Kamu percaya enggak kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan kamu?" Gitu. Awalnya saya diam. Saya malah menuju ke tempat ibadahnya Katolik. Di situ saya ketemu romonya. Saya disarankan untuk berdoa di sana, tapi saya bingung. Tempat berdoa itu begitu ramai, dan gimana saya bisa berdoa di tempat yang begitu ramai dan terbuka itu. Akhirnya saya kembali menemui teman saya. Teman saya itu mengantarkan, "Kalau kamu percaya dengan Tuhan Yesus bisa menyembuhkanmu, akan kuantar kamu ke sana. Kamu jalani doa puasa, kamu di tempat biasa orang Nasrani berdoa, yaitu di Bukit Getsemani, Ungaran." Akhirnya saya bilang begini ke teman saya, "Siapapun yang bisa menyembuhkan saya dari agama apapun, ya itulah Tuhan saya." Saya bilang begitu. Akhirnya saya diantarkan ke Bukit Getsemani di Ungaran, Semarang. Awalnya saya belum pernah namanya doa puasa secara Nasrani, itu saya tidak pernah tahu bagaimana seorang Nasrani doa puasa. Tapi karena niat saya ingin sembuh, saya menjalaninya doa puasa itu. Dengan niat Tuhan lebih tahu hati saya, niat saya, bukan bagaimana caranya saya berdoa dan puasa. Begitu. Yang saya ingat saat itu, setelah sampai di Bukit Getsemani, Semarang, saya itu memasuki sebuah bilik yang bertuliskan firman Tuhan. Saya ingat itu Mazmur pasal 50 ayat 15. "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Nah, di situ pikiran saya, cocok, pas banget ini. Saya masuk ke bilik itu, saya doa puasa di situ. Puji Tuhan, setelah saya doa puasa di situ tuh bukan hanya kesembuhan yang saya rasakan, tapi benar-benar di situ tuh penuh damai sukacita. Bahkan sesuatu yang tidak aku minta pun terjadi pada saya. Mujizat Tuhan benar-benar terjadi bagi saya. Dan saya benar-benar merasakan Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu berkenan bagi orang yang mencarinya. Dan Tuhan Yesus tidak memandang
hina orang yang remuk hatinya, itu benar. Kasih Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus sungguh ada dalam hidup saya. Terima kasih, saya berterima kasih pada Bapakku di surga, pada Tuhan Yesus dan pada Roh Kudus yang selalu menyertai hidupku dan di setiap langkahku. Dan setelah sekian lama saya ibadah sembunyi-sembunyi, karena lingkungan saya kan tidak memungkinkan, dan saya harus menjaga keluarga saya, orang tua saya atau keluarga saya, mereka muslim. Kalau saya itu misalkan dihina karena keyakinan saya nggak masalah, tapi saya memikirkan keluarga saya, orang tua saya. Dan sempat saya berpikir, Tuhan berkati saya sehingga saya bisa pergi dari rumah, saya bisa punya rumah, saya bisa bebas beribadah ke gereja. Sempat saya berpikir begitu, tapi Tuhan belum menjawab doa saya. Akhirnya saya setiap ibadah itu online di rumah, sembunyi-sembunyi di kamar. Keluarga saya pun tahu kalau saya Nasrani, tapi tetap saja saya harus sembunyi-sembunyi karena saya harus menjaga keluarga saya dari saudara yang lain, dari tetangga yang lain. Nah, saat ini akhirnya setelah sekian lama itu saya ada pergumulan, ada masalah gitu. Apa yang saya jalani, pekerjaan atau yang saya jalanin itu bisa dibilang hancurlah, atau mungkin Tuhan belum mengizinkan saya menjalankan usaha ini gitu. Singkat kata, saya itu sampai seperti terpuruk, pesimis. Saya ingat Tuhan, tapi saya tidak bisa berucap apapun kecuali hanya Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, hanya itu aja yang bisa saya ucapkan. Tapi saya percaya Roh Kudus itu ada dalam diri saya, sampai akhirnya saya itu memberanikan untuk DM di akunnya Pastor Monang. Nah, saya memberanikan diri untuk DM Pastor Monang. Saya bicara kalau iman saya kendur, saya ingin iman saya diteguhkan, dikuatkan kembali. Dan akhirnya Pastor Monang merespon DM saya, dan Pastor Monang memberikan nomor telepon. Akhirnya Pastor Monang bisa menelpon saya menelpon saya, dan lewat telepon Pastor Monang mendoakan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu memang sungguh baik, teramat baik. Setelah didoakan Pastor Monang, hati saya penuh damai sukacita. Yang tadinya pesimis jadi optimis, penuh kedamaian, dan saya percaya lagi bahwa masa depan saya ada, harapan saya ada. Karena Tuhan Yesuslah yang membangkitkan saya percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati hidup saya, memberikan kekuatan kepada saya. Saya hanya percaya dengan iman, percaya dengan segenap hati, Bapakku yang di surga yang sungguh baik akan menolong saya, selalu mengasihi saya, akan selalu memberkati hidup saya. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus, selain Bapakku di surga yang memberikan kehidupan bagiku. Dialah sumber berkat dari segala berkat dalam kehidupan saya. Dialah satu-satunya sumber pengharapan saya. Dia satu-satunya sumber penghiburan saya. Dia satu-satunya sumber pertolongan saya. Dia yang menolong saya. Dia yang akan memberikan kehidupan bagi saya. Itu yang saya imani saat ini. Dan saya berterima kasih juga kepada Pastor Monang yang menopang saya dalam doa, karena Pastor Monanglah yang menyupport saya, yang menopang saya dalam doa, sehingga saya bisa bangkit dan saya bisa dipenuhi damai sukacita.
saya berdoa sendiri kemarin tidak seperti ini, ya karena dibantu, ditopang doa oleh Pastor Monang. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan Yesus teramat baik. Sampai saat ini saya tidak bisa berkata apapun kecuali hanya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu sangat baik. Tidak ada rencananya yang gagal, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mohon maaf kalau saya dalam menyusun ucapan atau memberi kesaksian dalam ucapan mungkin kurang pas, karena memang sebelumnya saya jarang ya memberi kesaksian seperti ini, karena di agama saya memang di agama saya yang dahulu Muslim itu tidak pernah ada kesaksian seperti ini. Jadi yang saya rasa sekarang ini, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus teramat baik. Dan Roh Kudus selalu ada dalam hidupku, selalu menuntunku. Terima kasih Bapakku yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Selalu ada dalam hidupku, dalam hatiku, selalu menyertai aku. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur untuk semua hal. Dan untuk saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya kesaksian saya ini bisa memberi manfaat, atau yang kendul imannya bisa bersemangat lagi, karena memang Tuhan Yesus itu sungguh teramat baik. Demikian, selamat malam, selamat beribadah, selamat berdoa dengan penuh damai sukacita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.